Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kehidupan kami. Dan sebelum memulai aktivitas kami datang kepadamu. Kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang kami renungkan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, judul Saat Teduh pada pagi hari ini adalah ketaatan plus kemampuan itu sama dengan kemenangan. Yang didasari firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Kekasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-8 ini secara keseluruhan, di dalam kisah ini ada dua dimensi yang tergabung menjadi satu sehingga bangsa Israel memperoleh kemenangan dan kesejahteraan di dalam hidupnya. Dimensi yang pertama itu adalah ketaatan bangsa Israel terhadap petunjuk daripada Tuhan. Ketika bangsa Israel sedang menghadapi penduduk kota Ai. Nah, disinilah kita akan lihat bagaimana ketaatan bangsa Israel terhadap petunjuk Tuhan. Tuhan yang membuat strategi di dalam penyerangan dan bangsa Israel menjadi pelakunya. Ya. Di mana di dalam peperangan ini Tuhanlah yang mengatur strategi itu. Walaupun strategi yang digunakan atau yang diberikan Tuhan kepada umat Israel itu sederhana, umat Tuhan harus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau disuruh sembunyi, ya sembunyi. Kalau disuruh menyerang, ya menyerang. Nah, kemudian dimensi yang kedua itu adalah kemampuan. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, Yosua pasal 8, ya. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara itu pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Ya. Jadi di sini bahwa ketaatan itu masih belum cukup. Ketaatan itu harus disertai adanya kemampuan. Disinilah Yosua sebagai pemimpin, dia menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin, di mana dia sudah persiapkan prajurit
prajurit yang gagah perkasa, prajurit-prajurit yang sudah terlatih di dalam suatu peperangan. Artinya bahwa Yosua ini sebagai seorang pemimpin bukan seorang pemimpin yang sembarangan. Dia adalah seorang pemimpin yang betul-betul mempersiapkan dirinya untuk menghadapi suatu peperangan. Bahkan prajurit-prajurit yang dibawa di dalam peperangan itu bukan prajurit-prajurit sembarangan. Prajurit-prajurit yang perkasa, prajurit-prajurit yang sudah terlatih. Tetapi sekali lagi, bahwa prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang terlatih itu pun mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan pemimpinnya. Ternyata prajurit-prajurit yang gagah perkasa itu tidak melangkah dengan kemauannya sendiri, tidak mengandalkan kemampuan atau kekuatan yang ada pada dirinya sendiri, tetapi ia mau melakukan apa yang disarankan oleh pemimpinnya yang berasal daripada Tuhan. Sehingga dengan ketaatan ditambah dengan kemampuan, maka bangsa Israel akan memperoleh suatu kemenangan. Demikian pun juga pada saat sekarang ini, kita juga sedang membangun suatu kehidupan, yaitu kehidupan yang sejahtera. Ya, maka kalau kita ingin membangun suatu kehidupan yang sejahtera, maka kita pun juga harus meniru seperti apa yang dilakukan oleh umat Israel ini. Kita tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan ketaatan kita kepada pemimpin-pemimpin kita, entah itu pemimpin rohani dan pemimpin-pemimpin yang lainnya, dan sekaligus kita akan tunjukkan kemampuan yang ada dalam diri kita, karena Tuhan telah memberikan modal dasar talenta di dalam kehidupan kita. Maka tugas kita adalah mengembangkan talenta yang ada itu, sehingga akan memperoleh suatu kemenangan di dalam kehidupan ini. Inilah firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita terima pada pagi hari ini, yang menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena penyertaan-Mu kami boleh menyelesaikan di dalam acara saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.